Pernahkah Anda menyadari bahwa ibadah di satu malam ini bernilai lebih dari seluruh rata-rata umur manusia di bumi? Berdasarkan ajaran Islam, ada sebuah malam yang disembunyikan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Malam yang keagungannya melampaui batas waktu, ruang, dan logika hitungan manusia biasa. Inilah malam di mana takdir dituliskan, malam penentuan, dan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mari kita merenung sejenak, bukan sekadar pada angka 1000 bulan, tetapi pada makna filosofis terdalam tentang mengapa satu malam bisa merangkum seluruh esensi kehidupan manusia yang utuh. Di dalam kitab suci, malam ini disebut sebagai Lailatul Qadar. Pemilihan kata Qadar sendiri memiliki makna kemuliaan, penentuan, dan ukuran yang presisi. Berdasarkan tafsir para ulama, pada malam inilah segala ketetapan takdir untuk 1 tahun ke depan diturunkan secara rinci. Namun, keistimewaan yang paling sering menarik perhatian umat adalah janji bahwa malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Pernyataan ini bukanlah sebuah kiasan kosong belaka. Ada kedalaman filosofis yang luar biasa di balik pemilihan angka 1000 bulan tersebut yang mengajak kita untuk merenungkan hakikat eksistensi kita di dunia yang fana ini. Jika kita menghitung secara matematis, 1000 bulan setara dengan kurang lebih 83 tahun dan 4 bulan. Angka ini bukanlah sekadar angka acak. Berdasarkan tradisi dan sejarah manusia, 83 tahun mewakili satu siklus umur manusia yang sangat panjang dan utuh, mulai dari ia lahir, belajar, bekerja, membangun keluarga, hingga menua dan meninggal dunia. Menemukan dan menghidupkan malam Lailatul Qadar, diibaratkan kita telah beribadah tanpa henti, tanpa jeda, dan tanpa dosa, sepanjang satu umur manusia penuh. Ini adalah anugerah kompensasi yang sangat luar biasa bagi manusia yang hidup di era ini. Namun, perhatikanlah dengan saksama frasa yang digunakan dalam teks suci tersebut. Lebih baik dari 1000 bulan, bukan sekadar sama dengan. Frasa lebih baik, atau dalam bahasa aslinya, khairun min, menunjukkan bahwa kualitas jauh melampaui kuantitas hitungan fisik. Hal ini mengajarkan kita bahwa ibadah yang dilakukan dengan hati yang benar-benar ikhlas, penuh kepasrahan, dan kesadaran spiritual penuh pada malam tersebut, nilainya tidak bisa ditakar oleh hitungan matematika manusia. Kualitas kesadaran batin kita di satu malam yang sunyi itu mampu mengalahkan rutinitas mekanis yang mungkin kita lakukan selama puluhan tahun tanpa kehadiran hati. Menurut riwayat kesejarahan agama ini, anugerah Lailatul Qadar diberikan sebagai bentuk manifestasi kasih sayang Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Diceritakan bahwa utusan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sempat merenungkan umur umat-umat peradaban terdahulu yang bisa mencapai ratusan tahun, sehingga mereka memiliki waktu yang sangat panjang untuk beramal kebaikan dan mendekatkan diri. Sementara itu, umur umat generasi akhir rata-rata hanya berkisar antara 60 hingga 70 tahun saja. Lailatul Qadar hadir sebagai jawaban atas kegelisahan tersebut. Sebuah anugerah lipat ganda yang memungkinkan generasi dengan umur lebih pendek untuk mencapai, bahkan melampaui, derajat spiritual yang diraih oleh umat-umat terdahulu. Keistimewaan malam ini semakin paripurna dengan turunnya para malaikat dan malaikat Jibril ke atas bumi. Berdasarkan teks-teks keagamaan yang sahih, jumlah malaikat yang turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar lebih banyak daripada jumlah batu kerikil yang ada di seluruh dunia. Mereka turun membawa kedamaian, keberkahan,
dan mengaminkan doa-doa hamba yang sedang bersimpuh memohon ampun. Bumi menjadi penuh sesak oleh makhluk cahaya, menciptakan resonansi kedamaian universal. Tidak ada lagi ruang bagi kegelapan. Atmosfer bumi diselimuti oleh frekuensi rahmat yang sangat padat, menunggu untuk direspons oleh hati manusia yang terjaga di sepertiga malam. Malam itu digambarkan penuh dengan salam, yang berarti kedamaian dan kesejahteraan sejati. Sejak malam tiba hingga terbitnya fajar menyingsing. Alam semesta merespons turunnya malam penentuan ini. Menurut pengamatan spiritual dan catatan para ulama klasik, cuaca pada malam tersebut terasa sangat sejuk di hati, tidak terlalu panas menyengat, dan tidak pula terlalu dingin membeku. Angin berhembus dengan sangat tenang, dan langit tampak bersih tanpa kilat. Kedamaian kosmik yang terjadi ini sebenarnya adalah sebuah undangan bagi jiwa manusia untuk ikut menjadi tenang. Karena hanya di dalam ketenangan yang absolut, sebuah jiwa dapat mendengarkan bisikan hidayah. Namun, semua keagungan kosmik dan turunnya para malaikat ini tidak akan berdampak apa-apa bagi kita jika wadah di dalam diri kita tidak siap menerimanya. Wadah tersebut adalah hati kita sendiri. Kualitas hati sangat menentukan apakah kita mampu menangkap frekuensi energi Lailatul Qadar atau sekedar melewatinya begitu saja seperti malam-malam biasa. Lailatul Qadar bukanlah sesuatu yang sekedar kita kejar di luar sana dengan hanya berpindah-pindah tempat ibadah, melainkan sebuah realitas spiritual yang harus kita tangkap ke dalam diri. Hati yang jernih, bersih dari segala kebencian dan keangkuhan, adalah satu-satunya instrumen penyerap cahaya ilahi. Ada hambatan besar yang seringkali tidak kita sadari saat mencari malam mulia ini. Menurut tradisi spiritual Islam yang mendalam, rahmat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengampunan di malam-malam mulia tertahan bagi mereka yang di dalam hatinya masih bersemayam permusuhan antar sesama, dendam kesumat, dan kesombongan ego. Bagaimana mungkin malaikat yang terbuat dari elemen cahaya suci bersedia mendekat dan mengaminkan doa dari sebuah hati yang penuh dengan kegelapan dengki? Oleh karena itu, persiapan menyambut Lailatul Qadar bukanlah sekedar memperbanyak bacaan ritual tanpa henti, melainkan yang paling utama adalah proses pembersihan jiwa. Kita harus berani membuang penyakit batin. Memaafkan sesama adalah kunci utama pembuka pintu langit malam itu. Dalam sebuah ajaran kearifan ditekankan, bagaimana mungkin kita mengharapkan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun untuk memaafkan tumpukan dosa kita selama puluhan tahun, jika kita sendiri begitu keras kepala menolak untuk memaafkan kesalahan kecil sesama manusia. Pada malam Lailatul Qadar, setiap untayan doa pembebasan dan ampunan yang kita panjatkan ke langit akan memantul kembali ke bumi, menampar kita jika kita masih membelenggu orang lain dalam kebencian kita. Kedamaian malam itu harus dimulai dari kedamaian di dalam relung dada kita sendiri, menciptakan harmoni sempurna antar manusia. Maka dari itu, usaha menghidupkan malam Lailatul Qadar tidak selalu identik dengan kuantitas aktivitas fisik yang dipaksakan hingga tubuh kelelahan tak keruan. Kualitas kepasrahan dan kekhusyuan jauh lebih berharga di mata Sang Pencipta. Satu rakaat sholat malam yang didirikan dengan derai air mata penyesalan sungguh-sungguh, atau satu lantunan ayat suci yang menggetarkan jiwa terdalam dan menyadarkan kita akan kelemahan diri. Bisa jadi, itulah momen Lailatul Qadar kita yang sebenarnya. Ibadah di malam ini adalah murni tentang kehadiran. Tubuh yang hadir, ruku dan sujud di tempat ibadah harus selaras dengan hati yang hadir sepenuhnya menghadap keagungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada satu untayan doa khusus yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk dibaca berulang-ulang pada malam ini. Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa, fa'afu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Kata afu dalam doa ini memiliki makna filosofis yang jauh lebih dalam dari sekedar maghfirah atau pengampunan biasa. Afu berarti menghapus dosa hingga ke akar-akarnya, menghancurkannya seolah-olah dosa itu tidak pernah ada, tanpa meninggalkan satu pun jejak di catatan amal perbuatan kita. Ini adalah permohonan riset total, agar kita terlahir kembali murni layaknya seorang bayi. Cahaya rahmat dan kedamaian Lailatul Qadar ini terus berlangsung, mengalir tiada henti menyelimuti bumi hingga terbitnya fajar. Waktu menjelang fajar ini adalah saat-saat yang paling krusial. Sebuah batas waktu pergantian dimensi hari, di mana langit dirasakan paling dekat dengan bumi. Mereka yang teguh berjaga dan mempertahankan kualitas kesucian hatinya hingga ufuk timur menyingsing akan merasakan sebuah kelegaan spiritual yang teramat sangat, yang sulit dijelaskan dengan kata-kata manusia. Seolah sebuah beban berat tak kasat mata yang menumpuk selama berpuluh-puluh tahun tiba-tiba diangkat sepenuhnya. Fajar di pagi itu bukan hanya fajar bagi bumi yang berputar. Lalu, apakah tanda nyata bahwa seseorang telah benar-benar berhasil mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar? Berdasarkan kearifan para cendekiawan Muslim terdahulu, tandanya bukanlah melihat cahaya aneh yang membelah langit, atau melihat keajaiban alam seperti pohon yang menunduk. Tanda paling autentik dan valid adalah transformasi karakter di dunia nyata. Jika setelah malam tersebut berlalu, akhlaknya menjadi jauh lebih lembut, hatinya lebih sabar menghadapi cobaan, lebih mudah memaafkan orang lain, dan ibadahnya lebih tulus, sunyi dari pamer, itulah bukti nyata jiwanya telah disentuh. Malam itu telah mengubah arah sisa umur hidupnya menjadi 1000 kali lebih bermakna. Pada akhirnya, Lailatul Qadar adalah sebuah perayaan agung atas rahmat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas bagi umat manusia yang lemah dan fana. Konsep ini mengajarkan kita bahwa umur yang pendek bukanlah sebuah halangan mutlak untuk meraih kedudukan abadi yang tinggi di sisinya. Asalkan kita tahu bagaimana meletakkan nilai kesadaran pada satu momen yang paling tepat. Malam mulia ini mungkin selalu tersembunyi misterinya setiap tahun, tetapi ia sebenarnya tidak pernah jauh dari hati yang rindu mencari Tuhannya. Mari kita persiapkan wadah batin kita, bersihkan hati dari noda, dan biarkan cahaya 1000 bulan itu berlabuh.